Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik sekali terhadap gempa ya di Cianjur, dan bahkan ada salah satu berita bahkan dilaporkan Bupati Cianjur ini ke KPK terkait dengan ada uang yang dikorupsi, katanya seperti itu. Dan bahkan ini Bupati Cianjur siap jelaskan ke KPK soal tuduhan gelapkan bantuan. Ini dari partai mana ya? Banyak sekali muncul, inilah yang saya katakan bahwa inilah partai dari PDIP begitu. Sering sebelumnya waktu pandemi banyak sekali dari anggota partai PDIP yang kemarin juga bahkan menjabat sebagai menteri itu korupsi di COVID-19 begitu kan, atas penderitaan rakyat tiba-tiba membuka kesempatan untuk korupsi begitu. Dan bahkan mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar netizen, Bupati Cianjur dilaporkan ke KPK diduga selewengkan dana bantuan gempa. Wow, banyak sekali begitu kan. Kalau terbukti langsung gantung di lapangan. Terbuka, liatin orang banyak ini. Kalau nggak salah ada undang-undangnya soal ini. Kalau benar dikorupsi dana bantuan gempa, si Bupati bisa dihukum mati. Bisa jadi begitu kan. Tetapi karena memang inilah kader PDIP, apakah berani untuk menghukum gantung atau ditembak mati atau seapa begitu kan, hukuman mati begitu kan, tidak begitu kan, karena memang muncul spekulasi ya kader PDIP hari ini menjadi penguasa yang sangat luar biasa begitu kan. Dan bahkan ini saya pernah menyalurkan bantuan langsung ke para korban gempa Cianjur. Lihat kondisi mereka, hati tuh perih banget. Ditambah pas lihat gedung DPRD-nya, perih banget. Kenapa nggak ini aja yang rata sama seluruh penghuninya? Semoga doaku nggak didengar Tuhan, karena kalau kejadian kita akan bahagia. Digoyang lagi ya, berabi bukan cuma lo ini. Orang kayak gini nggak usah dibawa ke jalur hukum. Ngapain? Ngabisin waktu, ngabisin anggaran negara aja. Gampang, tinggal diserahkan aja ke rumahnya rakyat Cianjur yang sedang demo. Lebih cepat selesai, murah tanpa biaya apa-apa. Efek jerahnya juga tinggi, bikin kapok selesai. Ini dari partai mana begitu kan? Ya yang jelas itu adalah partai PDIP begitu kan, bupatinya begitu. Kalau memang selewengkan dana internasional untuk bencana, sungguh mereka itu sangat keterlaluan. Ya yang katanya yang memang dari dari bantuan dari luar negeri, dari Emirat ya kalau nggak salah, bahkan banyak sekali 25 ton beras begitu, dan beberapa tempat layak tidur yang kemudian menjadi katanya dikemas kembali untuk dijual kembali, katanya seperti itu begitu. Tapi belum ada klarifikasi sampai hari ini begitu kan. Ini bahkan bukannya rahasia bila lagi ada seorang pengutil, dan aku bukanlah satu-satunya ini. Kalau nggak salah korupsi penyelewengan dana bencana alam bisa dihukum mati kan. Tetapi kalau satu kolam ngapain kita harus di situ begitu kan? Kan tidak ada dampak sama sekali mau dihukum mati atau tidak. Tetapi beranikah KPK? Kan pertanyaannya seperti itu begitu kan. Beranikah KPK melakukan seperti itu? Kira-kira seperti itu begitu. Dan banyak sekali otak kita tidak pernah tahu jebakan politik atau kenapa emang benar atau apa ini. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ya. Ini cukup menarik sekali ya kalau kita amati betul ini. Ini dari klarifikasinya. Bupati Cianjur siap jelaskan ke KPK soal tuduhan gelapkan bantuan. Ini banyak sekali. Bupati Cianjur Herman Suherman dilaporkan ke KPK terkait dengan penyelenggaraan bantuan. Herman siap apabila dipanggil KPK untuk memberikan keterangan. Nah, terkait dengan bantuan dari Emirates ini, Red Crescent ya, yang jadi sumber laporan dari KPK. Bahkan ya, Herman menegaskan penerimaan dan penyaluran bantuan seluruh tercatat di setiap gudang, sehingga apabila ada penyelewengan bisa diketahui. Katanya seperti itu. Dan di sini cukup jelas bahwa ada yang muncul spekulasi bahwa SOP yang awalnya sudah bekerja sama dengan Emirat tapi diganti dirubah begitu, katanya seperti itu. Apakah ini KPK harus menyelesaikan apakah ada tindak penyelewengan atau tidak begitu kan? Herman menambahkan adanya laporan tersebut tak mengganggu proses penanganan warga di Cianjur yang terdampak gempa. Dia mengaku akan fokus membantu penanganan korban gempa, dan pasti banyak begitu kan. Dan bahkan di sini ada diberitakan sebelumnya KPK menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan penyelewengan bantuan bencana oleh Bupati Cianjur Herman Suherman. Laporan itu menyebutkan bahwa Herman diduga menyelewengkan bantuan korban gempa. Aduan itu sendiri dilaporkan oleh Sena Humanis Foundation ya, dari LSM kalau nggak salah ini.
Pada Jumat 23 Desember lalu, pelapor menyebutkan Herman menyelewengkan bantuan dari Emirates Red Cross atau berupa 2.000 lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, dan 500 lampu tenaga solar untuk tenda. Wow, cukup banyak sekali begitu kan. Kalau ini memang benar-benar dikorupsi, maka akan ada tindakan yang tegas begitu. Selain anggota partai PDIP yang juga kena waktu itu, ya Menteri Kemensos kalau nggak salah juga menyelewengkan hal-hal seperti ini, bantuan-bantuan seperti ini begitu kan. Kenapa inilah menjadi kesempatan begitu kan, dan bahkan ya dari dari bantuan yang diberikan dari organisasi Emirates Red Crescent ini berupa 2.000 lembar dan 25 ton beras dan 1.000 paket kebersihan dan 500 lampu tenaga solar, dan bahkan ya Bupati memotong SOP yang sudah dibuat dari BNPB serta merepacking bantuan menjadi berbeda, kata perwakilan dari Aksena Humanis Response Foundation dalam rilisnya. Ini seolah-olah begini, SOP-nya begini ya, SOP-nya sudah ada kesepakatan di situ, tetapi diulang lagi, maksudnya diulah lagi menjadi kemasan yang lain, kira-kira seperti itu begitu. Ini apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak begitu kan? Dia menegaskan sumbangan dari lembaga internasional diduga diubah menjadi kemasan berbeda dari partai dan dijual ke pasar. Wow, sangat menarik sekali kalau kita telusuri apakah partai PDIP juga kena atau tidak begitu kan. Karena ini dari kemasan berbeda dari partai dijual ke pasar. Apakah nanti ada simbol yang logo partai atau tidak? Ini yang menjadi catatan penting begitu kan. Dan bahkan ini pelapor Bupati juga melakukan khawatir Bupati juga melakukan penyelewengan lainnya terhadap bantuan kemanusiaan akibat gempa Cianjur yang terjadi 21 November 2022 tersebut. Ini pasti banyak bantuannya begitu kan. Dia mengungkapkan kecurigaan penyelewengan logistik bermula saat bantuan tersebut diturunkan di gudang atau tempat penyimpanan lain yang bukan seharusnya. Selain itu, hal yang membuat pihak semakin yakin adalah saat mencoba mencari titik lokasi gudang lain sebagaimana petunjuk dari BPBD. Kabak Pemerintahan KPK Ali Fikri mengaku pihaknya akan mengalami laporan tersebut. Namun demikian, kata Ali Fikri, belum bisa membeberkan lebih detail terkait itu. Ya, inilah muncul spekulasi babak baru dimulai oleh KPK, tanggung jawab besar. Ini kan sudah jelas-jelas di mata depan kita sendiri bahwa SOP yang sebelumnya diganti dengan SOP yang tidak sesuai begitu kan. Dalam artian bahwa kemasan yang awal kemudian diganti dengan kemasan yang berbeda begitu, atau mungkin ada pemotongan atau apa begitu kan. Ini cukup jelas sekali begitu kan. Hal di sinilah yang harus kita tindak, bahwa apakah ini muncul spekulasi di masyarakat, apakah benar ini korupsi atau tidak begitu kan. Ini nih yang harus kita lakukan. Bahkan saat dilaporkan ke KPK, tanggapan dari KPK harus telusuri betul begitu. Jangan sampai ada lagi bencana-bencana atau bantuan-bantuan bencana yang kemudian dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu kan. Ini adalah kesempatan dalam kesempitan begitu kan. Rakyat menderita, rakyat masih nangis terhadap banjir, dan bahkan korban-korban yang berjatuhan belum kering kuburannya, masih sudah melakukan langkah dengan korupsi seperti ini begitu. Ini sangat disayangkan sekali begitu kalau ini terbukti begitu. Bahkan dari laporan terkait dengan KPK, Herman mengaku siap jika nantinya dipanggil diminta keterangannya. Dia menyebut saat ini lebih fokus ke penanganan bencana saja karena masih banyak warga yang tinggal di pengungsian dan butuh perhatian pemerintah. Ini cukup jelas ya bahwa bantuan dari Emirat itu sangat banyak sekali, 25 ton beras, 1.000 paket, dan bahkan 500 lampu bertenaga solar. Ini sangat disayangkan kalau tidak disalurkan oleh kepada rakyat yang terkena dampak ini begitu. Dan bahkan kalau perlu ya usut tuntas apakah ada terjadi penyelewengan atau tidak. Ini yang seharusnya menjadi catatan penting, bahwa apakah pemerintah selama ini memainkan peran seperti itu begitu. Bahkan dari perwakilan Aksena Humanis Response Foundation, ERI mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan oleh pihak asing bernama Emirates Red Crescent
dan untuk membantu korban gempa di Cianjur pada November. Adapun bantuan itu berupa yang saya sebutkan tadi begitu kan. Bahkan ya Eri dan rekan-rekannya menduga Herman tidak meneruskan bantuan itu sebagaimana mestinya. Apakah ini dijual atau tidak? Ya bisa jadi yang SOP-nya misalnya diberikan kepada rakyat ya, diberikan kepada rakyat dan kemudian SPU-nya diselewengkan atau kemudian dijual kembali. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Maka kita harus jadilah, karena inilah masih muncul multi tafsir dan menjadi spekulasi tanpa ada bukti ya, tapi di satu sisi harus diawasi betul karena bantuan ini sangat banyak sekali yang masuk kepada Cianjur ini begitu kan. Bisa jadi ada tindak pidana korupsi kalau kita itu telusuri, dan bahkan KPK harus bertindak seadil-adilnya begitu kan. Tidak hanya kepada Anies Baswedan yang kemudian tidak ada bukti korupsi sama sekali, yang secara abstrak begitu kan, yang kemudian dituduh korupsi naik ke penyidikan begitu, walaupun ada tanpa tersangka begitu. Berbeda dengan Herman ini ya, bupati yang kemudian banyak sebagai kader partai PDIP dan juga menteri kemarin dari PDIP, dari Kemensos, yang kemudian mengambil dana bantuan bansos itu sangat keterlaluan menurut saya pribadi begitu. Rakyat masih belum punah dan bahkan menderita dan menangis atas kejadian-kejadian gempa ini, malah asik-asiknya mengkorupsi dana-dana bansos, dana-dana bantuan begitu. Apalagi yang seperti ini begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.